Hai sahabat Bumi, kemarin kita baru aja ngadain webinar lagi loh. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa nonton sampai habis ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, jadi untuk menghindari sampah-sampah itu, hari ini kita akan diskusi gimana sih caranya kita mengelola dengan bijak sampah pribadi kita. Nah, sebelumnya aku juga mau memperkenalkan nih, mungkin, nah iya, sebelum itu aku mau memperkenalkan juga untuk Bumi itu apa sih? Jadi teman-teman yang baru join nih, yang baru tahu acara kita juga, dan mungkin yang baru tahu untuk Bumi itu apa sih? Jadi untuk Bumi itu merupakan komunitas non-profit yang fokus kepada lingkungan dan eco-lifestyle. Nah, untuk Bumi juga merupakan wadah nih bagi anak-anak muda untuk ikut berkontribusi untuk menjaga bumi kita. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Mungkin itu tadi sekilas tentang untuk bumi. Jadi nanti 2 jam ke depan kita akan sharing-sharing tentang gimana sih cara kita mengelola limbah medis kita secara bijak. Lalu, nggak lupa aku juga mau berterima kasih nih kepada media partner kita yang udah nge-support acara ini hingga acara ini berjalan dengan lancar sampai nanti selesai. Oh ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum tahu nih siapa sih speaker kita yang nanti kita akan ajak diskusi. Jadi di sini kita udah ada nih 3 speaker yang expert di bidangnya masing-masing. Yang pertama itu ada Ibu Hana Nur Auliana sebagai praktisi pengelolaan sampah. Lalu yang kedua kita juga kedatangan seorang dokter nih teman-teman. Ada Dr. Andi Komini Takdir sebagai dokter RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Lalu yang terakhir ada Ibu Amelia Maran, itu sebagai praktisi daur ulang plastik. Nah, jadi teman-teman, aku mohon nanti diikutin sampai akhir, pasti kita hari ini bakal seru banget sharing-sharingnya, dan aku mau ngasih hint sedikit nih buat teman-teman yang aktif bertanya, sebanyak-banyaknya nanti teman-teman akan mendapatkan surprise di akhir acara. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke acara inti, aku mau memperkenalkan nih Vice President of Finance-nya untuk Bumi untuk memberi kata sambutan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Puji syukur tak henti kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun di tengah-tengah masa pandemi sekarang, kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam webinar di siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Hana, Dr. Koko, dan juga Ibu Amelia. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu karena telah berkenan untuk menyumbangkan segenap ilmu dalam acara webinar kali ini. Dan selamat datang untuk teman-teman dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia yang telah antusias untuk hadir bergabung dalam acara webinar Cara Bijak Mengelola Limbah Medis Pribadimu. Nah, teman-teman, kalian juga perlu tahu bahwa banyak sekali isu lingkungan yang muncul di dunia ini, salah satunya mengenai limbah medis. Limbah medis pada masa pandemi ini semakin melonjak tajam. Untuk menanggapi isu ini, kami berupaya untuk mengedukasi anak muda agar lebih sadar dan paham bagaimana cara tepat untuk menangani limbah medis pribadi. Nah, sebagai anak muda dan sebagai penerus bangsa, apa sih yang harus kita lakuin? Hal yang paling minim yang bisa kita lakuin adalah menjadi sensitif oleh permasalahan yang ada di sekitar kita, seperti melakukan observasi lingkungan. Tak luput juga kita berusaha untuk terus mengedukasi agar kita dapat memahami untuk berperilaku maupun bertindak yang sesuai agar tidak memperburuk keadaan lingkungan di sekitar kita. Nah, maka dari itu kami berharap pengetahuan yang
dipetik setelah webinar ini berakhir dapat berguna untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, dan juga mampu menginspirasi para generasi muda untuk saling berbagi ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan diri dan juga bumi kita. Dan ingat untuk selalu bersyukur, karena kita sudah diberikan karunia untuk hidup di dunia ini, maka kita gunakan untuk memberikan manfaat serta dampak yang baik juga untuk makhluk hidup lainnya. Ya, akhir kata saya mewakili untuk bumi, memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Semoga teman-teman tetap bersemangat dan siap untuk kosongkan gelas agar lebih terbuka untuk diisi dengan ilmu-ilmu yang baru. Acara ini adalah bentuk advokasi dari kami untuk bumi. Semangat dan good luck untuk acara webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, terima kasih Kak atas sambutannya. Nah, itu tadi kita udah denger ya teman-teman sambutan dari Vice President of Finance-nya untuk Bumi. Selanjutnya, kita akan mendengar sambutan dari Project Manager-nya nih. Untuk Kak Evangeline Ivon, waktu dan layar saya persilahkan. Selamat pagi kepada Bapak Ibu pembicara, Ibu Hana, Ibu Amelia, dan Dr. Koko. Saya berterima kasih karena Bapak Ibu pembicara sudah berkenan menjadi pembicara dalam webinar limbah medis pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media partner dan teman-teman peserta yang sudah mendukung berjalannya webinar limbah medis hari ini. Saya berharap acara webinar limbah medis ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Dan juga webinar ini semoga ilmunya bisa berguna bagi lingkungan sekitar kita. Dan saya juga ingin mohon maaf jika selama berjalannya acara webinar limbah medis hari ini, panitia kami ada kekurangan yang terjadi selama webinar ini. Semoga webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan teman-teman bisa memahami materi yang dibawakan oleh pembicara dengan baik. Sekian sambutan dari saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih. Itu dia tadi teman-teman, kita udah mendengar sambutan dari Project Manager. Lalu selanjutnya ada apa nih? Nah, teman-teman, aku di sini nggak sendirian, jadi nanti acara ini juga akan dipandu oleh moderator kita yaitu Kak Ella. Nah, di sini kita udah ada Kak Ella nih. Halo, Kak. Halo Kak Kenny. Halo, apa kabar Kak Ella? Baik Kak, gimana Kakak kabarnya? Baik juga, Alhamdulillah. Nah, Kak, siang hari ini kita akan sharing-sharing nih, Kak. Gimana Kak perasaannya? Udah excited belum nih kira-kira? Excited banget dong Kak, karena ini menarik banget topiknya. Benar-benar banget. Nah, teman-teman, sebelum acara ini diambil alih nih oleh Kak Ella, aku mau bacain profil dari Kak Ella dulu nih. Jadi, Kak Ella itu seorang mahasiswi food technology di Indonesia International Institute for Life Science tahun 2019 hingga kini. Tapi walaupun masih mahasiswi, Kak Ella juga udah memiliki beberapa pengalaman organisasi. Yang pertama, Kak Ella menjabat sebagai Logistic Leader Commit of Hari Bersih Indonesia di tahun 2019. Lalu di tahun 2020 hingga 2021, Kak Ella menjabat sebagai Secretary dan Treasurer of Indonesia International Institute for Life Science Hydroponic Club. Kayak gitu, teman-teman. Oke deh, Kak. Jadi, sebelum kita masuk ke acara inti, acara ini akan dipandu oleh Kak Ella sebagai moderator. Jadi, layar dan waktu aku persilahkan. Terima kasih Kak Kenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati narasumber kita, Ibu Amelia Maran, selaku praktisi daur ulang plastik, Dr. Andi Komaini Takdir, selaku dokter RSDC Wisma Atlet Kemayoran, dan Ibu Hana Nur Aliana, selaku praktisi pengelola sampah. Dan teman-teman yang sudah berkenan hadir pada acara webinar, Cara Bijak Kelola Limbah Sampah Medis Pribadimu. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Elaine Faustin, pada acara ini akan bertindak sebagai moderator yang akan membantu jalannya acara webinar kali ini. Selamat siang nih teman-teman, gimana nih? Udah pada makan belum?
Kalau udah pada makan harusnya semangat dong. Kalau yang belum pada makan, tetap semangat ya. Buat dengerin insight-insight baru yang bakal menarik banget nih kali ini. Jadi jangan sampai ketiduran, karena biasanya kalau udah jam segini dan udah kenyang, biasanya bakal jalan ngantuk nih. Tapi dengan adanya materi yang menarik, pastinya nggak bakal ngantuk deh. Baiklah teman-teman, langsung aja yuk kita masuk ke acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dan diskusi dengan narasumber-narasumber kita yang akan membahas secara bijak mengelola limbah medis. Setelah pemaparan materi dari beberapa narasumber dan melakukan perbincangan, nanti akan dibukanya sesi tanya-jawab dengan para narasumber. Bagi yang ingin bertanya, diperkenankan untuk menyampaikan pertanyaan di kolom komentar dengan format nama, asal institusi, narasumber yang dituju, pertanyaan. Dan beberapa pertanyaan akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum berdiskusi lebih jauh dengan narasumber yang pertama, yaitu Ibu Amelia Maran, izinkan saya membacakan profilnya terlebih dahulu. Ibu Amelia Maran memiliki latar belakang pengalaman terakhir berupa Vice Chairwoman Indonesia Plastic Recycle. Langsung saja kita panggilkan narasumber pertama kita kali ini, yaitu Ibu Amelia Maran, selaku praktisi daur ulang plastik. Halo Ibu Amelia, apa kabar? Halo, Mbak Eli. Bagaimana kabarnya, Bu? Halo Ibu Amelia. Halo Ibu Amelia. Halo Ibu Amelia, bisa mendengar suara saya? Iya, halo. Ya, halo Ibu Amelia, apa kabar? Baik, baik Mbak. Ini sepertinya jaringan saya agak kurang stabil, entah kenapa. Oh, baik. Bu, aku mau nanya-nanya nih, dengan banyaknya tindakan pencegahan COVID-19 atau dalam menaati protokol kesehatan, dapat kita lihat nih banyaknya limbah-limbah yang dihasilkan seperti masker, tisu, dan sarung tangan bekas, botol hand sanitizer, dan plastik-plastik untuk menjaga kehigienisan makanan, atau yang lainnya nih. Kira-kira bagaimana sih caranya untuk menanggulangi lonjakan limbah medis yang dari awal pandemi ini hingga sekarang yang udah terkumpul? Ya, pertanyaannya bagus sekali ya Mbak Elin ya. Kalau menurut saya lonjakan sampah ini akan terus banyak gitu ya, sampai pandemi ini mungkin akan berakhir pada waktunya. Tapi kita di sini mencari solusi bersama bagaimana kita bisa mengurangi ataupun minimal menanggulangi supaya sampah-sampah medis ini, terutama jenis sampah plastik yang akan tidak akan sampai ke TPA gitu loh, ataupun kita bisa tanggulangi dengan berbagai macam cara, salah satunya mungkin di collection-nya, seperti itu Mbak Elin. Oh, baik, makasih Bu Amelia. Nah teman-teman, ternyata masih banyak nih yang belum kita ketahui mengenai pengolahan limbah medis pribadi kita dengan cara pemilahannya juga. Langsung saja kami persilahkan Ibu Amelia untuk membawakan materi tentang mengelola limbah medis menjadi kerajinan. Kepada Ibu Amelia, waktu dan layar kami persilahkan. Mungkin bisa dimainkan dulu ya videonya ya Mas ya. Mbak, ada video. In Indonesia, the usage of plastic
At Dalang Workshop, we get a machine that called the Dalang machine that will recycle all kind of plastic waste hassle-free. Means that the machine can process plastic waste without the cleaning process, grinding process, and etc. The machine will directly process the plastic waste and produce a board and a stopper for a car made from the plastics. We did this for the better and cleaner Indonesia. Together, we will succeed the recycling industry. Dalang, daur ulang. Ya, jadi ya kurang lebih seperti itu ya pengetahuan mesin yang kita buat inovasinya untuk menanggulangi dan meminimalisasi sampah ataupun limbah medis yang terjadi di lingkungan kita di sekitar kita. Nah, ini untuk pengetahuan umum aja nih buat untuk kita semua. Kalau misalnya kita pengen tahu apa sih sebenarnya jenis-jenis plastik yang beredar gitu, yang ada di sekitar rumah kita. Ya, salah satunya yang kita ketahui itu ada 7 jenis ya, yang memang sudah sesuai dengan urutannya, yaitu kayak PET, HDPE, LDPE, PP, PS, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya masih banyak banget jenis-jenis plastik yang tidak bisa dikategorikan dalam 7 kategori ini. Makanya ada tuh yang namanya nomor 7, yaitu others. Nah, di others itu biasanya ada percampuran antara misalnya seperti LDPE, PET dan LD, ataupun HD dan PP, dan seperti itu ya. Nah, kalau kita pengen tahu sebenarnya jenis-jenis plastik itu taunya dari mana sih? Nah, kita tuh bisa mengecek loh, teman-teman. Kalau misalnya kita tahu, misalnya di setiap packaging gitu ya, ini saya nggak mau brand, tapi intinya di setiap packaging itu tertera logo-logo tersebut. Jadi di mana kita bisa tahu nih cara recyclingnya akan seperti apa nantinya. Kalau misalnya botol seperti ini, biasanya itu jenisnya PET, atau yang kita sebut dengan polyethylene terephthalate ya. Nah, di sini biasanya nggak semuanya satu jenis itu bahannya sama, tapi berbeda juga. Seperti tutupnya. Tutupnya ini kita bilang ini HDPE, jadi high density. Jadi antara tutup dan badan ini emang terpisah, harus dipisah, harus dipilah untuk supaya bisa kita daur ulang. Nah, untuk masuk industri daur ulang itu memang cukup complicated ya, tapi dengan adanya mesin yang kita ciptakan, yang kita buat ini, itu mempermudah daur ulang supaya tidak tercemar lingkungan dan juga tidak ke TPA dan lain sebagainya. Bisa next. Nah, sampah-sampah apa saja sih yang kebetulan memang sangat-sangat meningkat ketika selama masa pandemi ini? Yang kita perhatikan dan juga teman-teman tahu kalau misalnya kita banyak sekali kita melakukan belanja online ya, karena kita takut banget yang namanya ke Alfamart aja kita juga sudah cukup mengurangi, dan juga kalau bisa di online ini ya kenapa mesti datang ke toko gitu. Nah, banyak banget kantong-kantong belanja yang sebenarnya propertinya itu masih bisa didaur ulang, tapi dengan adanya komponen-komponen seperti lakban, lalu juga biasanya ada stiker-stiker pengenal untuk alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya, itu akan menyusahkan untuk didaur ulang kembali. Jadi otomatis banyak sekali kantong-kantong belanja yang sebenarnya masih bisa dipergunakan untuk didaur ulang, tapi dengan adanya kontaminasi seperti itu menyulitkan untuk didaur ulang, sehingga otomatis kita harus memilahkan lagi untuk masuk ke dalam mesin yang sebenarnya menjadi bagian dari solusi kita yang akan kita bicarakan hari ini. Lalu
kita bilang juga ada masker ya. Setiap hari mungkin kita bisa mengganti satu masker satu orang. Mungkin nanti bisa diteliti berapa banyak sih penggunaan masker satu orang itu dalam satu hari. Mungkin satu hari itu satu masker, karena kita harus terus menggantinya. Belum lagi kalau misalnya ada kontaminan, kalau misalnya kita bersin atau kita batuk di dalam masker itu. Nah, tahapnya gimana sih untuk supaya masker itu bisa didaur ulang lagi? Masker itu memang bahannya seperti kain ya, teman-teman. Cuman sebenarnya masker itu jenis plastik. Itu sebenarnya plastik yang jenisnya adalah PP. Di mana PP itu masih bisa didaur ulang kembali. Lalu caranya gimana sih supaya bisa didaur ulang? Nah, caranya itu satu, kalau bisa ya kita pilah juga supaya tidak masuk ke kantong sampah yang akan kita bisa buang makanan atau bahan-bahan organik. Itu kita cuci dulu bagi menggunakan air mengalir dan juga sabun. Kita cuci baru kita buang di tempat yang memang biasanya kita pisahkan, atau bisa digabung dengan kantong-kantong misalnya seperti kantong-kantong plastik atau jenis-jenis plastik lainnya. Jadi itu sebenarnya untuk meningkatkan supaya recycle-nya masih barang-barang seperti masker ini masih bisa di-recycle lagi, masih bisa didaur ulang lagi. Lalu banyak lagi sekarang jenis-jenis botol sanitizer ya, baik itu yang sangat handy, yang ibaratnya yang sangat pocket gitu, pocket hand sanitizer. Nah, itu kan semua terbuat dari plastik. Kalau kita lihat ya, sebenarnya penggunaan plastik itu selama COVID itu meningkat, jadi bukannya menurun, jadi meningkat. Otomatis kita harus mencari solusi bersama bagaimana keterdaulangan plastik ini bisa meningkat gitu. Nah, dengan adanya penggunaan botol sanitizer yang kita taruh di depan meja, kita taruh di tas kita, setiap tas pasti akan ada botol sanitizer ya. Dan kebanyakan botol sanitizer itu jenisnya itu PET atau PP atau HD. Jadi otomatis keterdaulangannya itu bisa sangat baik gitu, karena memang itu adalah jenis-jenis plastik yang bisa didaur ulang. Oleh karena itu, bisa next Mas. Oleh karena itu, dengan adanya solusi mesin yang kami ciptakan, yaitu dengan menggunakan board extrude clean screw, itu kita bisa melakukan daur ulang dengan hanya memasukkan barang-barang tadi, barang-barang yang ibaratnya mungkin untuk kita sangat sulit gitu. Oh, gimana sih nanti daur ulangnya? Kita bisa tinggal langsung pakai nih, langsung plug and play lah ibaratnya ya. Kita bisa masukkan, tapi kalau masker harus dicuci dulu ya untuk limbah medis, karena dia kemungkinan ada kontaminasi air liur ataupun kontaminasi yang lain gitu dari tubuh kita. Makanya harus dicuci dulu dengan bersih, lalu kita bisa masukkan ke dalam mesin ini. Dari mesin ini nanti akan kita proses nih. Dari prosesnya itu biasanya kita bisa menjadikan board ya, atau misalnya seperti papan gitu, atau pengganti kayu. Untuk kita buat, misalnya kita mau buat kursi nih Kak gitu. Ayolah kita buat kursi. Misalnya ada satu komunitas yang memang aktif banget ya komunitasnya, mau punya tujuan yang dimana kita mau ngurangin sampah plastik nih, baik ke TPA maupun ke laut gitu pun, ataupun ke sungai-sungai. Yuk kita sama-sama kita buat sesuatu dari sampah plastik yang memang sudah dikumpulkan ini, baik secara komunitas maupun individu ya. Ini tergantung dan terserah sebenarnya, nanti tinggal diatur aja. Nah, dengan adanya mesin ini udah merupakan satu breakthrough teknologi yang dimana kita ciptakan untuk membantu mengurangi penanggulangan sampah plastik terutama, dan lebih utamanya lagi sekarang dengan adanya peningkatan sampah medis akan lebih mudah nih didaur ulang. Mungkin teman-teman saat ini, aduh gimana ya, kok kita sampah medisnya kayak banyak ya, buangnya gimana, cuci aja, lalu kita pisahkan dan kita campurkan dengan jenis plastik yang lain, lalu nanti bisa didaur ulang kembali kok itu sebenarnya. Tapi yang penting harus bersih ya. Jadi mungkin informasinya seperti itu dulu. Untuk moderator bisa di take over ya. Baik, terima kasih Bu Amelia. Wah, sungguh pemaparan yang menarik ya teman-teman. Dan pastinya juga bermanfaat nih buat kita. Dari pemaparan materi Bu Amelia, kita bisa banget nih mulai ini dari sekarang mengelola dan memilah limbah medis kita, agar limbah medis kita juga berkurang. Kita pilah dari 7 jenis plastik yang harus kita pilah, lalu kita daur ulang, atau kita memasukkan melalui tadi ya mesin extruder twin screw tadi agar bisa didaur ulang menjadi kayu-kayu atau sebagainya. Sekali lagi terima kasih Bu Amelia Maran atas materi dan insight-insight yang menarik. Nah, teman-teman bagi yang mau bertanya, dipersilakan bertanya melalui chat
dari Zoom dan nanti akan dibahas setelah ketiga pembicara ya. Gimana nih teman-teman? Masih pada semangat dan penasaran kan ya tentang pengelolaan limbah medis kita kali ini? Jangan sampai di-skip atau keluar di tengah jalan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan malu-malu untuk bertanya ya. Sekali lagi nih aku ingetin, karena penanya terbaik akan mendapatkan hadiah loh. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan nih pemaparan materi dari Dr. Andi Khomeini Takdir selaku Dokter RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Sebelumnya, izinkan saya membacakan profilnya terlebih dahulu. Dr. Andi Khomeini Takdir atau biasa dikenal dengan sebutan Dr. Koko, memiliki latar belakang pendidikan Magister Biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada saat ini, subspesialis atau konsultan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2019, spesialis penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tahun 2014, dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tahun 2007, dan sarjana kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tahun 2005. Dan memiliki 3 latar pengalaman terakhir berupa dokter RSDC Wisma Atlet Kemayoran pada tahun 2020 hingga kini, dokter RSUD Sawah Besar pada tahun 2016 hingga kini, dan dokter RSUD Wasai pada tahun 2014 hingga 2015. Setelah kita berbincang dengan Ibu Amelia, kita sudah mencapai gambarannya nih tentang pengelolaan limbah medis dan gimana cara memilahnya. Nah, sebelum berlanjut pada topik selanjutnya, kita mau bertanya nih kepada Dr. Koko. Saya baca-baca terkait banyaknya limbah medis di masa pandemi ini sudah mencapai 520 ton per hari. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak muda dan organisasi seperti Untuk Bumi dalam menanggapi lonjakan medis saat ini, Dr. Koko? Oke, baik. Ini udah masuk materi berarti ya, Mbak Ellen ya? Oke, jadi kalau ditanyakan kayak tadi tuh pertanyaannya, jawabannya sih simpel sebenarnya. Kita harus mengkategorikan apa saja yang kita gunakan setiap hari. Kemudian mana dari yang kita gunakan itu, semisal nih ya, semisal kita gunakan masker. Nah, masker itu kan ada 2 yang direkomendasikan. Nah, masker yang saya anjurkan untuk pemakaian sehari-hari itu kan sebenarnya masker kain tuh, ya. Iya, Masker dokter. kain sebenarnya udah cukup. Jadi kalau yang kita endorse, yang kita perkenalkan kepada masyarakat bahwa dengan masker kain yang 2-3 lapis sebenarnya itu sudah cukup. Jadi tidak perlu menggunakan medical mask. Kecuali kalau orangnya memang terdiagnosis COVID atau terdiagnosis penyakit lain yang bisa menyebar melalui airborne, memang itu kita anjurkan untuk menggunakan medical mask ya, dan juga untuk tenaga kesehatan. Dengan cara itu, menggunakan masker kain, maka harapan kita tentu jumlah sampah bisa berkurang drastis, sampah masker ya. Udah sesimpel itu. Hal-hal yang lain memang akan ada juga seperti penggunaan tisu, penggunaan apa nih? Misal menggunakan hand sanitizer, juga menggunakan sarung tangan. Tapi kan itu jumlahnya tidak terlalu besar. Yang memang kita bahas di banyak negara itu adalah pengelolaan terhadap limbah masker dan juga limbah alat pelindung diri yang kayak baju astronot itu kan yang melonjak drastis selama pandemi. Kalau itu sih saranku mungkin yang simpel tadi adalah kategorikan, terus tahu kapan mesti menggunakan masker kain dan tahu kapan menggunakan masker medis. Kalau udah seperti itu mestinya sampah udah bisa berkurang drastis. Itu Mbak Ellen. Baik, terima kasih Dr. Koko atas penjelasannya. Tanpa basa-basi lagi nih, kita langsung aja nih masuk ke materinya Dr. Koko untuk membawakan materi tentang keterkaitan limbah medis dan kegiatannya. Kepada Dr. Koko, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi mungkin nanti saya akan lebih banyak berdiskusi ya, karena saya sudah tadi mencoba membuat PowerPoint, tapi jadinya benar-benar poin-poin yang seperti yang ini. Tentu nanti sifatnya lebih banyak diskusi dan studi kasus. Saya coba bikin presentasi, tapi jadinya cuma 3 slide, jadi kayak, nggak usah lah ya. Coba nih ya, saya akan share melalui audio visual aja.
kira-kira apa saja yang penting untuk diketahui oleh teman-teman semua. Oke, sebentar. Jadi untuk teman-teman semua, kita itu selama sebelum COVID ya, sebelum COVID sebenarnya itu kita sudah agak pusing, bukan kita sih. Mereka yang di manajemen sampah rumah sakit dan klinik, satu, kemudian dinas kebersihan dan lingkungan hidup rata-rata itu juga sudah cukup pusing. Kemudian mereka yang bergerak sebagai aktivis pecinta lingkungan, itu yang ketiga yang punya biasanya terus berinteraksi. Kenapa? Karena di luar COVID sendiri, di luar pandemi, kita itu berhadapan dengan limbah medis yang banyak. Limbah medis yang ada yang kadang kita temukan jarum suntik itu di tempat pembuangan sampah, ada yang masker kemudian dijadikan mainan oleh anak-anak, itu bahkan sebelum COVID sudah terjadi. Nah, COVID datang, di mana protokol kesehatan itu menjadi sebuah keharusan. Nah, yang terjadi adalah sampah medis yang tadinya dikhawatirkan itu malah lebih menggunung lagi, bertambah. Ya, makanya saya apresiasi terhadap teman-teman yang ada, kita ber-69 partisipan di pertemuan hari ini. Saya appreciate karena ada upaya untuk membangun kesadaran, membangun semangat bersama untuk lebih peduli terhadap bagaimana kita melihat dampak dari pandemi ini, dampak dari upaya penanggulangan pandemi tersebut terhadap lingkungan kita. Dan itu salah satunya yang meningkat adalah memang sampah. Sampah masker ini sekarang ada di mana-mana, dan memang tadi hitungannya katanya sudah sekitar 500 ton setiap hari rata-rata ya. Makanya saya pernah nih Mbak Elaine, kalau saya diundang oleh misal stasiun TV atau ya rata-rata stasiun TV lah ya, yang sebagian itu kita mesti on-site. Kan kadang saya itu datang dengan gunakan masker kain. Kenapa pas mereka tanya, "Dok, kenapa nggak pakai masker medis?" Nah, di situ saya sampaikan bahwa medical mask itu saya gunakan kalau saya di rumah sakit. Kalau saya ketemu pasien di klinik, itu lebih sering saya gunakan medical mask di situ. Tapi kalau untuk interaksi sehari-hari, di luar tempat-tempat yang berisiko tinggi terjadi penularan, saya gunakan masker kain. Masker kainnya malah saya bawa bisa 4-5 tuh di dalam tas. Jadi banyak ya, Dok? Iya, karena setiap 3 jam atau kalau saya merasa masker kainnya itu udah aromanya udah nggak enak, udah misal berdebu kelihatan di situ kan, itu saya cuci, langsung ganti. Dan saya pikir waktu itu penjelasan saya bilang adalah ada bahaya lain yang juga kalian semua harus tahu, bahwa kita nggak hanya versus COVID ya, tapi lebih bahwa kita harus juga memiliki upaya yang sama untuk menghadapi penyakit yang lain dan mencegah penyakit itu juga. Dan salah satu yang harus diperkuat adalah upaya penyelamatan lingkungan. Bukan cuma bicara soal sampah, tapi juga soal, kalau ini kan ini untuk bumi ya, saya nggak tahu apakah ada irisan dengan deforestasi, kemudian reboisasi, dan lain-lain, tapi itu juga harus jadi concern, karena ini mungkin sedikit bocoran juga teman-teman bisa cari, bahwa climate change, global warming itu climate change dan global warming ini suka tertukar, tapi sebenarnya setali 3 uang kali ya. Nah, pemanasan global ini itu juga memicu kita, membuat lingkungan kita menjadi lebih rentan terhadap pandemi berikut.
terhadap penyebaran penyakit, terhadap mutasi dari virus, kemudian bagaimana bakteri menjadi lebih kuat, itu semua yang kita risiko yang kita hadapi terkait dengan memanasnya suhu permukaan bumi itu. Nah, jadi harus ada semangat itu. Kadang saya sampaikan juga tipis-tipis kan kalau di medsos tuh, bahwa tolong perbaiki hutannya, jangan ditebang aja tanpa ganti pohonnya. Ya semangat-semangat seperti itulah. Karena kalau kita nggak menyampaikan, seolah-olah nanti kita terfokus hanya pada satu urusan saja. Padahal sebenarnya memang kita harus mencegah lebih pada upaya promotif dan preventif. Dan itu salah satunya adalah dengan bagaimana membuat lingkungan kita menjadi lebih layak huni, menjadi bumi ini menjadi ramah buat manusianya. Balik lagi ke masker, balik lagi ke sampah medis, ya. Tadinya kan sampah medis itu hanya ada di rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lain. Tapi kan ternyata sekarang dengan kondisi COVID, banyak orang itu yang menjalankan isolasi mandiri. Isolasi mandiri berarti mereka menggunakan masker, menggunakan alat pembersih diri, kemudian ada yang menggunakan tisu, ada yang sarung tangan, ada yang menggunakan gloves, Face shield, mungkin ya. Nah, face shield ya, itu kan kadang-kadang ada yang sekali pakai langsung dibuang, Betul. ya kan? Akhirnya jadi sampah lagi. Jadi paling penting memang tadi seperti yang saya ditanyakan oleh Mbak Ellen di awal, kita adalah mengkategorikan sebenarnya. Kita mesti tahu kapan mesti kita gunakan itu. Again, medical mask buat saya itu digunakan sama pasien yang terdiagnosis, terkonfirmasi, sama orang-orang komorbid yang serumah, ya, sama orang-orang yang tua, ya, orang yang dengan komorbid serumah dengan pasien, sebaiknya menggunakan medical mask. Kemudian mereka yang di rumah sakit sudah jelas, tapi yang populasinya lebih banyak dari itu cukup dengan menggunakan masker kain. Ini kita bisa kampanye bareng sih untuk gunakan masker kain itu. Jadi medical mask-nya, sampahnya bisa terreduce. Itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana kan kita juga tidak bisa membuang sampah medis rumah tangga. Saya sebutnya sampah medis rumah tangga itu sembarangan ya. Ada potensi penularan kalau sampah medis itu habis bekas pakai dari pasien yang dirawat. Tentu pengelolaannya harus bagus. Pembuangannya nggak bisa dibuang seperti sampah biasa. Makanya kita mesti sampaikan ke masyarakat. Nih, nanti bisa bareng-bareng kita campaign untuk itu. Apa saja yang dianjurkan? Pertama adalah menggunakan pembersih klorin. Jadi ini beda ya. Kalau masker kain itu cukup dengan disabun. Dicuci dengan sabun cuci biasa, itu virusnya sudah mati. Nah, tapi kalau yang sifatnya dia infeksius, misal ada darah, ada air liurnya, ada misal nih popok bekas kencingnya, ya, itu biasanya kita minta itu ada klorin tuh. Nah, kalau di toko teman-teman bisa lihat isinya, apakah di situ ada di produk tersebut itu ada klorin atau enggak. Nah, itu bisa dipakai. Saya pikir itu sudah cukup ya. Nah, terus yang kedua, kalau kita sudah mengkategorikan mana yang kapan kita pakai medical mask, kapan kita gunakan cloth mask ya, masker kain, berarti sampah udah bisa berkurang drastis dong. Kemudian yang kedua, kalau medical mask-nya udah tahu juga, medical mask-nya dibuangnya itu bisa dengan dicuci dulu ya dengan sabun biasa, karena kan itu tidak berkontak langsung dengan darah, air liur, kecuali kalau dia
mengalami gejala yang hebat, jadi bersin-bersin terus batuk-batuk ya. Nah, itu mungkin perlu buat diklorin dulu sebelum dibuang. Nah, tapi kalau enggak, itu cukup dengan sabun biasa. Terus bagaimana dengan peralatan makan? Bagaimana dengan peralatan minum habis pakai dari pasien? Sama, kalau dia sifatnya gejalanya yang hebat, biasanya kita minta untuk dibersihkan dengan klorin. Tapi kalau enggak, dia cukup dengan sabun biasa, ya. Karena dia juga kalau virus ini bicara untuk virus COVID, begitu dia tersentuh dengan partikel dari sabun, dia sebenarnya sudah lisis itu partikel virusnya. Kemudian ditambah juga mungkin pada kondisi kering, nah itu juga sudah semakin mendukung bahwa virusnya sudah sekitar setengah jam di udara yang kering, apalagi ada sinar matahari atau sinar UV, itu dalam hitungan menit sudah mati dia. Nah, terus apalagi yang penting untuk teman-teman. Nah, kalau misal nih ya, tapi kan ini kalau di rumah sakit tentu ini sering yang kita hadapi. Kalau misal dia ada sisa bekas jarum, kemudian itu biasanya ada tempat tersendiri. Nah, nanti akan dikolek. Tapi kalau di rumah kan kita jarang menggunakan itu ya. Yang penting sih kalau misal teman-teman ketemu sama limbah bekas jarum, itu paling gampangnya adalah menempatkan jarum tersebut entah itu di dalam botol bekas air mineral ya, jangan sebut merek. Air mineral, kemudian ditutup rapat, terus di label ini isinya jarum. Jadi jangan sampai nanti para pasukan orange atau dinas kebersihan itu bisa ketusuk tuh mereka. Jadi jangan sampai kayak gitu. Kalau nggak tersedia larutan klorin, alkohol juga 70% yang biasa tersedia di minimarket juga sudah cukup. Nah, mungkin untuk sementara itu yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Koko atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat dan pastinya buat kita semua ya, insightful banget nih. Jadi tahu lebih banyak nih bagaimana sih kita harus mengelolanya gitu. Ternyata masih banyak nih yang kita harus lakuin nih sebagai anak muda buat meminimalisir limbah medis di lingkungan. Seperti yang sudah dipaparkan Dr. Koko, bahwa limbah medis sendiri bahkan sebelum pandemi itu sudah sangat banyak, maka dari itu kita harus mereduce-nya dengan cara menggunakan masker pada saat ini dengan mengategorikan kapan penggunaan yang tepat. Nah, Dr. Koko, saya mau bertanya nih sedikit lagi. Kalau untuk tadi kan Dr. Koko menyebutkan untuk mencuci alat makan menggunakan klorin. Apakah itu tidak berbahaya, dokter? Oh, itu alat makan yang habis pakai, Mbak, yang sekali pakai. Misal nih ada apa ya? Jadi nggak dipakai lagi. Kecuali kalau misal ada sendok dari logam, ya, garpu, piring yang dari kaca, itu kan cukup dengan sabun biasa. Tapi kalau yang apa nih sekali pakai, misal kayak yang ada styrofoam sama sendok plastik, itu lebih kita anjurkan ada sedikit klorin yang ditambahkan di sana, karena itu akan membantu merusak si virusnya lebih bagus dibandingkan sabun yang biasa. Tapi kalau dia kepakai lagi kan kita cukup gunakan dengan sabun, terus pastikan dia dalam kondisi kering sekitar setengah jam. Itu sudah cukup sih. Oke, baik. Dan ini terima kasih, bukan Dr. Koko. tapi buat hepatitis juga bisa ya, yang biasanya kita gunakan seperti itu. Terus misal nih ada yang HIV, itu juga bisa digunakan yang sama. Sebaiknya sih memang dipisah. Tapi kalau standarnya untuk di rumah itu cukup dengan sabun dan dikeringkan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Koko atas penjelasannya. Selanjutnya nih kita akan mendengarkan nih pemaparan materi dari Ibu Hana Nur Aliana selaku praktisi pengelola sampah. Sebelumnya izinkan saya membacakan profilnya terlebih dahulu.
Ibu Hana Nur Aliana memiliki latar belakang pendidikan Electrical Engineering di Swiss Germany University dan memiliki 2 latar belakang pengalaman terakhir berupa Head of Communication and Engagement di PT Waste for Change Alam Indonesia pada tahun 2019 hingga kini, dan Temporary Lead Business Development di PT Waste for Change Alam Indonesia pada tahun 2019 hingga kini. Setelah kita berbincang nih dengan Ibu Amelia dan Dr. Koko, kita sudah mencapai gambaran nih bagaimana sih cara yang tepat untuk memilah dan mengubah limbah medis ini, dan juga bagaimana sih penanganan limbah medis untuk meminimalisirnya, dan bagaimana cara mengelolanya saat kita ingin membuangnya. Nah, selanjutnya saya mau bertanya nih kepada Ibu Hana, dengan kondisi pandemi sekarang ini, semakin banyak nih limbah medis yang harus dikelola. Bahkan pemerintah harus mengeluarkan dana sekitar 1,3 triliun hanya untuk mengelolanya saja. Kira-kira menurut Ibu Hana, bagaimana nih tindakan yang tepat agar kami, para anak muda dan juga organisasi seperti Untuk Bumi, meminimalisir nih pendanaan yang cukup besar tersebut? Oke, halo, suara aku kedengaran jelas ya? Kedengeran, Bu. Oke. Iya, jadi kalau misalnya terkait pendanaan, sebenarnya akan sangat ini ya, kayak kalau misalnya kita bergantung ke pendanaan dari luar, itu istilahnya memang akan nggak ada habisnya gitu. Akhirnya kita saling menyalahkan gitu, karena pengennya, oh seharusnya ini yang bertanggung jawab dari produsennya, atau seharusnya ini pemerintah juga mengcover keseluruhan dananya gitu ya. Tapi sebenarnya balik lagi, kalau di persampahan itu semua stakeholder, artinya termasuk kita sebagai penghasil sampahnya, karena kan nggak mungkin ya setiap manusia pasti menghasilkan sampah. Nah, setiap manusia itu juga yang harus bertanggung jawab. Artinya, kalau misalnya memang kita masih menghasilkan sampah yang di sana membutuhkan biaya untuk mengelola, artinya ya kita perlu ada setidaknya ada effort pembiayaan juga teman-teman gitu. Jadi karena mengelola sampah itu tidak murah. Memang maksudnya secara ada beberapa material yang memang ada nilainya ya gitu. Artinya masih bisa digunakan lagi oleh industri dan dia dinilai secara rupiah, sehingga memang misalnya kayak kalau dari teman-teman di sini ada yang sudah menjadi nasabah bank sampah, ada material yang memang masih bisa dinilai dan istilahnya bisa ditabung gitu ya. Tapi kan nggak semua jenis material itu, termasuk juga terkait sampah medis ini pun sebenarnya kita harus ikut andil juga ya untuk bisa mengurangi benar-benar supaya pendanaan yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampahnya itu sendiri tuh tidak membludak gitu, atau tidak menambah beban ke pemerintah maupun ke lingkungan itu sendiri kayak gitu sih. Jadi tadi saya setuju banget bahwa ada secara swasta bisa atau secara komunal itu bisa dibentuk sebuah tempat untuk mengolah sampah medis gitu ya, dengan mesin-mesin gitu kan. Terus dari Dr. Koko juga tadi bilang ya gimana caranya secara pribadi pun bisa mengurangi gitu dengan penggunaan masker berkali pakai gitu, seperti masker kain kayak gitu sih. Oke. Jadi mungkin oke. Iya. Silakan Bu, dilanjutkan. Iya, jadi enggak sih, ini aku mungkin nanti ada materinya mungkin lebih ke arah sana, artinya gimana caranya kita menyadarkan secara masyarakat dan komunitas, bahkan dari diri kita sendiri dulu, supaya memang ini tuh kita bukan lempar tanggung jawab gitu ya, karena memang secara pribadi, secara kita masing-masing itu punya andil, punya tanggung jawab untuk ikut menyelesaikan isu persampahan gitu. Iya, baik, jadi kalau misalnya maaf Bu, silakan Bu dilanjut. Nggak apa-apa sih, jadi ini aku bisa langsung share materinya kah? Nanti saya akan bacakan dulu, saya bakal bacakan dulu CV Ibu ya. Oh ya teman-teman, untuk yang mau bertanya atau mau pertanyaan lebih lanjut dari Dr. Koko, bisa juga untuk kontak Dr. Koko melalui Twitter ya teman-teman. Nah baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Kita langsung saja bacakan bacakan CV daripada Ibu Hana Nur Aliana ya.
Jadi Bu Hana Nuraliana ini, ya Bu, maaf, boleh lanjut aja Bu, langsung aja penyampaian materinya. Maaf Bu. Ada Iya, kesulitan. oke. Siap, siap. Ini udah bisa kelihatan belum ya? Udah Bu, udah bisa terlihat. Oke. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan juga di awal, jadi di sini materi saya memang lebih ke arah bagaimana meningkatkan kesadarannya gitu. Ini slide-nya berganti gambarnya? Belum Bu. Masih Belum di ya? yang Oke, sebentar. Oke, kalau ini udah berganti ya? Sudah Bu. Oke, aku bukanya seperti ini aja ya. Iya, jadi di sini kita yang namanya membentuk kesadaran itu jangan berhenti dari kesadarannya aja gitu. Kadang-kadang kan kita udah, kita udah sadar, kita tahu bumi ini lagi tidak apa-apa gitu. Maksudnya bumi ini perlu ditolong gitu. Banyak isu sampah di mana-mana kayak gitu. Tapi setelah sadar tuh apa gitu. Nah, kalau menurut saya adalah tentang pembentukan kebiasaan atau habit change gitu ya. Jadi merubah kebiasaan kita yang tadinya mungkin tidak berkesadaran lingkungan itu menjadi lebih berkesadaran. Nah, bagaimana? Itu kan pasti ada tantangan, tapi di situ pun ada solusinya gitu. Ada tips dan trik yang bisa kita coba untuk supaya akhirnya kebiasaan yang pengen kita bangun itu jadi terbentuk benar-benar jadi kebiasaan sehari-hari kayak gitu. Nah, di sini aku tuh pengen tahu dari teman-teman semua, pasti mulainya harus dari diri sendiri. Karena kalau misalnya dari diri sendiri kita itu masih menyangkal, masih kesulitan gitu ya untuk percaya bahwa oh iya ini saya harus melakukan gitu, atau belum 100% komit gitu, walaupun dari hal-hal yang kecil. Jadi nggak harus dari hal-hal yang besar gitu, harus mulainya dari yang kecil aja dulu, tapi kita jadikan kebiasaan dari diri sendiri, sehingga kita tuh ketika menyampaikan ke orang lain, kita lebih pede gitu. Kita yakin apa yang kita lakukan itu benar, dan akhirnya nggak harus dipaksa gitu, lingkungan sekitar kita tuh pun akan ikut juga gitu, karena ngelihat contoh dari diri kita sendiri gitu. Dan harapannya dari komunitas kecil, contohnya keluarga, itu bisa menyebar ke komunitas-komunitas sekitar kita, bahkan nantinya masyarakat pun akan berubah. Itu secara ideal dan menurut saya tuh yang memang harus dibentuk gitu ya, kesadaran dari diri sendiri, kebiasaan diri sendiri, baru ke orang lain. Nah, aku pengen tahu dong, boleh ditulis di chat, sebenarnya apa sih yang jadi tantangan diri kalian sendiri dalam mengubah kebiasaan ramah lingkungan gitu ya, atau kebiasaan terkait pengelolaan sampah ini gitu. Terus boleh juga diceritain, oke, saya sudah melakukan, tapi tantangannya itu bukan hanya dari kita sendiri, tapi dari luar gitu. Jadi boleh juga di-share gitu ya, sehingga aku juga bisa tahu sebenarnya apa sih gitu. Atau mungkin ini nanti dijawab pas diskusi juga nggak apa-apa. Kalau misalnya masih mikir-mikir gitu ya. Oke. Nah, karena memang tantangannya itu banyak ya. Ini beberapa yang aku lihat paling banyak ditemukan gitu ya ketika ketemu sama teman-teman yang lagi mau mulai mencoba punya kebiasaan sadar lingkungan gitu atau sadar pengelolaan sampah. Nah, yang pertama tuh kurang ilmu. Nah, makanya di sini kan webinar-webinar ini pasti salah satunya untuk kita nambah ilmu nih gitu. Terus yang kedua, lingkungan di sekitar kita tuh belum ada yang memulai gitu, atau belum banyak yang memulai. Nah, itu gimana nih sebenarnya caranya supaya kita tetap termotivasi, tetap tegak berdiri gitu ya, maksudnya nggak jadi demotivasi, terus nggak pernah dicoba lagi gitu. Nah, gimana caranya? Itu pasti salah satu tantangan juga. Sama yang ketiga, yang paling memang jadi ngegemesin itu ketika fasilitasnya tuh nggak ada atau kurang gitu ya. Jadi misalnya dari tong sampahnya masih jadi satu, atau misalnya kita udah milah tapi kita nggak tahu harus dibawa kemana, akhirnya
petugas sampah di rumah kita nyampur lagi jadi satu, kayak gitu kan, itu fasilitas-fasilitas yang kurang. Apalagi nih soal sampah medis ya, pastinya kita yang udah sadar dan udah membentuk kebiasaan itu paling gemes karena nggak semua kota itu punya pengelolaan sampah yang memadai untuk sampah medis rumah tangga kayak gitu. Oke. Nah, untuk ilmunya sendiri, di sini aku ada beberapa slide sih untuk ngasih fakta gitu, supaya teman-teman di sini juga semakin pede gitu ya, bahwa oke, saya mau mulai untuk berkesadaran lingkungan, terutama sampah. Nah, kalau ngelihat dari komposisi sampahnya sendiri ya teman-teman, 53% sampah di Indonesia itu sebenarnya material mudah membusuk, atau biasanya orang-orang bilangnya material organik. Nah, material organik itu sebenarnya contohnya nih ya, ada sisa makanan, sampah dapur, sampah ranting kebun, itu sebenarnya bisa banget untuk dikelola gitu kan, bisa banget diolah secara mandiri, secara personal ataupun komunal gitu. Tapi memang masih ada 47% material anorganik. Nah, ini juga memperlihatkan bahwa kok masih banyak ya sisa makanan kayak gitu yang paling banyak nih di sini gitu. Nah, ini untuk memperlihatkan juga gimana caranya kita bisa mengurangi sampah-sampah ini. Terus, di Indonesia itu sampah yang ditimbun, kalau misalnya kita timbun mereka di Gelora Bung Karno, kalau di sini ada yang udah pernah ke GBK gitu ya, itu sangat luas, tapi itu aja belum bisa untuk menampung sampah se-Indonesia tiap hari ya, karena kalau misalnya kita mau nimbun di sana itu tingginya masih bisa ditimbun 3 kalinya gitu, 3 kali ke atas. Jadi sangat-sangat besar. Jadi kalau kalian tidur malam ini, besok pagi itu ada 3 kali stadion GBK yang kita hasilkan dari sampah gitu. Jadi itu sangat banyak. Nah, udah gitu di pandemi ini kemarin dari kantorku ngelakuin semacam survei di Jakarta sendiri itu masyarakat menggunakan 1-2 kali masker medis ya dalam sehari. Nah, ini mungkin juga salah satunya karena simpang siur gitu. Maksudnya artinya ada yang bilang harus pakai masker medis gitu, ada yang nggak apa-apa pakai masker kain kayak gitu kan. Tapi akhirnya kebanyakan masyarakat itu masih cari yang paling mudah, yaitu ya udah pakai aja masker medis gitu kan, sekali pakai terus langsung mereka buang kayak gitu. Nah, ini juga salah satu ilmu yang gimana ya, kayak kalau misalnya kita mau menyadarkan orang, salah satu yang kita tanyain, coba suruh mereka sebutin nama TPA tempat dia tinggal, karena pasti nggak akan ada banyak yang tahu sih. Paling ya kalau misalnya orang Jakarta udah saking seringnya ada di berita kali ya, itu pasti tahu sampahnya berakhir di Bantar Gebang. Tapi minim lah yang tahu Bantar Gebang itu di Bekasi misalnya. Nah, itu nunjukin, maksudnya dari situ kita bisa buka obrolan bahwa TPA-nya di kota kalian tuh udah penuh loh kayak gitu. Jadi ada beberapa fakta-fakta juga nih, kayak beberapa TPA di kota-kota besar itu sebenarnya udah overload. Cuma emang dipaksain aja, masih tetap dipakai. Karena kemana lagi harusnya kota itu naruh sampah-sampahnya gitu, kalau setiap hari masih dihasilkan tanpa bisa dikelola secara bijak gitu ya, nggak ada pemilahan kayak gitu. Jadi kan akhirnya ya balik lagi ke TPA gitu. Jadi sebenarnya pemerintah kota pun kewalahan ya akan hal ini. Nah, belum lagi tentang orang-orang yang kita rampas kesejahteraannya. Maksudnya oke lah, pemulung itu dapat penghasilan dari mengais rezekinya itu melalui sampah-sampah yang bernilai yang ada di TPA. Tapi sebenarnya mereka itu juga hidupnya nggak layak gitu. Walaupun adalah banyak berita yang mengatakan, oh ya pemulung itu bisa kaya kok dari menghasilkan dari mengolah sampah gitu. Tapi itu sebagian kecil aja sebenarnya. Nah, jadi dampak yang kita akibatkan dari sampah itu, ini juga
sebagian besar karena kita pengen menyadarkan diri kita sendiri juga ya. Itu nggak hanya ke alam teman-teman, tapi juga ke sosial. Terutama untuk sampah medis ini ke kesehatan masyarakatnya kan. Jadi tadi juga udah disebutkan sama Dokter Koko bahwa ada kalau misalnya kita salah menangani masker yang kita udah pakai, misalnya kita nggak disinfeksi gitu, itu bisa jadi virusnya masih nempel kayak gitu kan. Terus juga akhirnya malah menular ke yang lain kayak gitu. Terus atau misalnya kita nggak menutup trash bag atau plastik yang emang kita pakai untuk menaruh si masker medis ini juga sama kan. Akhirnya kita menyebarkan virus-virus itu juga kalau misalnya ternyata di situ ada virusnya. Dan karena virus itu kan nggak kelihatan ya, jadi ya mau nggak mau kita harus melakukan hal itu. Nah, di alam pun juga sebenarnya kita ya menghasilkan polusi, udah pasti. Kalau misalnya itu udah nggak dikelola dengan baik, pasti kemana-mana. Belum lagi eksploitasinya. Maksudnya kalau tadi dengan mesin yang Mbak Amelia sebutkan itu bisa dipakai lagi nih, ternyata dari sampah atau ternyata itu bukan sampah tapi material. Nah itu kan sebenarnya ada benda-benda yang kita bisa create atau bisa hasilkan tanpa harus kita mengeksploitasi sumber daya alam baru di alam gitu. Jadi itu juga sebuah kebaikan gitu, daripada kita mengeksploitasi menjadi dampak buruk, mendingan kita menggunakan material yang udah ada, dipakai terus gitu, walaupun mungkin bentuknya berbeda, kayak gitu. Oke, jadi di sini tuh balik juga ya, kayak kesadaran yang perlu kita bangun juga terkait dengan sebenarnya kalau mau merefleksi ke depan gitu ya. Jadi sebenarnya warisan apa sih yang pengen kamu berikan gitu? Karena sampah itu juga sebenarnya warisan ya. Kayak plastik itu kan nggak bisa terurai berapa ratus tahun ya. Itu udah berapa keturunan tuh yang kalian wariskan sebenarnya. Cuma kan kita nggak pengen ya mewariskan sampah gitu. Nah makanya di sini kita coba untuk ubah mindset. Nah harapannya nggak hanya mindset kita, tapi juga mindset orang lain gitu yang bisa kita ubah. Pertama adalah tentang tadi ya, sampah itu tanggung jawab masing-masing. Kalau kita menghasilkan sampah ya itu tanggung jawab masing-masing, dan memilah sampah itu perilaku bersikap adil, artinya menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Organik ya di komposter misalnya. Kalau misalnya kalian sudah punya komposter atau biopori atau apapun lah yang kalian coba untuk supaya mengurangi timbulannya gitu ya, untuk organik. Terus yang daur ulang, sekarang kan ada banyak bank sampah, atau misalnya kita bisa panggil pemulung gitu, kita bisa ngelihat oh ada pemulungnya yang setiap hari lewat, coba dipanggil dan Pak itu saya bisa ngasih nih tiap hari apa gitu. Jadi kan mereka nggak harus ngorek-ngorek tempat sampah lagi gitu kan. Terus juga untuk yang residu ya kita minimalkan. Tadi kalau misalnya masker medis ternyata nggak perlu amat, ternyata masker kain aja udah bisa dipakai, ya pakailah yang bisa dipakai terus-menerus kayak gitu kan, supaya kita mengurangi sampah residu tadi. Terus kita punya kesadaran lingkungan, terutama terkait isu sampah, artinya kita berkesadaran bahwa kita hidup itu secukupnya aja gitu. Kalau misalnya kita emang nggak butuh, ya jangan dibutuh-butuhin gitu, karena ketika kita membeli, ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang berlebihan, pasti ujung-ujungnya ada sampahnya gitu. Dan itu balik lagi nih, sampah itu tanggung jawab. Kan sebagai anak muda, ketika dikasih tanggung jawab banyak, kita nggak pengen kan. Maksudnya kayak kita pengen hidupnya ya udah slow aja gitu tanpa banyak tanggung jawab, ya nggak sih? Jadi kalau misalnya kalian masih ngerasa, wah banyak banget nih sampahnya, ya itu berarti kalian malah nambahin beban tanggung jawab kalian sendiri gitu. Nah, yang terakhir, mengelola sampah nggak murah teman-teman. Jadi tadi yang di depan, walaupun memang ada material yang ada nilainya, tapi nggak semua. Dan ketika mengelola sampah itu kan ada bensin ya untuk ngangkut, ada biaya orang yang harus kita bayar gitu gajinya. Terus juga belum lagi dampak negatifnya ya, itu ada biaya-biaya yang mungkin selama ini tuh belum terhitung. Tapi sebenarnya kalau kita hitung itu menjadi sangat mahal dan merampas
kehidupan anak cucu gitu. Mungkin di sini belum ada yang kepikiran anak cucu, cuma maksudnya ya bayangin aja kalau misalnya kita gitu yang diwariskan bumi yang udah nggak baik gitu kan. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang mewariskan itu gitu. Nah, dan mengelola sampah itu bukan terkait dengan mengolahnya aja ya, tapi mulai dari mengurangi ya itu tadi ya, kalau masker salah satunya pakai kain gitu, atau misalnya kita nggak perlulah pakai sarung tangan. Kayaknya awal-awal pandemi kan saking takutnya banyak tuh orang yang pakai sarung tangan plastik gitu. Nah itu mungkin dibandingkan pakai sarung tangan plastik ya bisa cuci tangan lebih sering kayak gitu kan, atau ya jangan keluar sering-sering gitu supaya nggak pakai APD tadi gitu kan. Kayak gitu. Dan tadi ya konsumsinya juga secara berkesadaran. Nah ini juga ngomongin soal apa ya, masih informasi sedikit di luar dari sampah medis. Ini salah satu yang mungkin bisa dikelola dengan lebih baik adalah mengetahui material apa sebenarnya di kota kalian yang bisa didaur ulang. Kategori daur ulang di tiap kota itu mungkin beda karena tempatnya untuk mengolahnya itu beda-beda gitu. Jadi bisa aja di Bali itu lebih berharga sampah organik misalnya dibandingkan kaleng gitu. Tapi kalau di Jakarta mungkin kaleng itu termasuk yang bisa didaur ulang gitu misalnya. Gitu sih. Terus, nah terkait dengan medis rumah tangga, memang nggak hanya masker ya, ada obat, terus kadang jarum suntik misalnya di sini ada nggak ya yang menggunakan insulin, udah jadi penderita diabetes gitu, jadi harus suntik insulin tiap hari misalnya kayak gitu kan, itu biasanya ada di dalam rumah tangga gitu. Nah, memang akhirnya banyak kota itu solusinya salah satunya TPA teman-teman. Walaupun kalau misalnya bisa nemu tempat seperti puskesmas, rumah sakit, klinik atau drop box-nya DLH yang bisa menerima sampah medis itu lebih baik lagi. Dimaksimalkan kita coba cari ke sana dulu. Tapi kalau nggak ada, mau nggak mau kita masukkan itu ke kategori residu dengan cara-cara yang baik gitu ya. Jadi misalnya kayak sampah masker medis, seperti masker ya maksud saya, itu didisinfeksi dulu, terus dibungkus dalam plastik yang kalau bisa warnanya kuning, kayak yang ada di contoh ini. Terus kalau nggak bisa, ya kita kasih label gitu, bahwa ini sampah infeksius gitu. Nah tapi kalau untuk jarum suntik, itu nggak bisa hanya di plastik ya, karena kan pasti nusuk gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus membeli kotak kardus seperti ini. Dan ini gampang kok, maksudku saya kebetulan kan ayahnya menggunakan jarum suntik insulin ya tiap hari, jadi pasti ada gitu kotak ini, supaya emang kita nggak menyelakai petugas sampah gitu, dan petugas sampahnya pun jadi tahu oh ya ini sampah medis kayak gitu. Tapi nanti mohon dikoreksi karena di sini ada dokter Koko juga. Memang ini harusnya kan dibawa ke puskesmas gitu ya, atau rumah sakit atau klinik gitu yang bisa menerima. Cuma nanti mohon dikoreksi dokter kalau misalnya ada cara lain gitu ya. Gitu sih. Nah terus yang tadi karena si sampah medis rumah tangga ini mau nggak mau dianggap residu setelah udah ada disinfeksi misalnya salah satunya, atau dikantongkan di dalam warna kuning gitu ya. Jadi kebanyakan memang di beberapa kota di Indonesia masih masuknya ke TPA gitu. Nah ini ya, jadi tapi kalau misalnya untuk yang lainnya seperti organik atau material daur ulang itu banyak cara gitu, bisa di searching dari sekarang kayak gitu sih, supaya kita tadi ya warisannya itu nggak banyak ngasih warisan yang kayak semacam utang gitu ya, nggak pengen kan kita ngasih warisan hutang gitu. Terima kasih dari aku, sekian. Jadi kalau misalnya ada diskusi atau ada yang kurang jelas, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum.
Terima kasih kepada Ibu Hana atas pemaparan materinya menarik dan juga insightful ya pastinya. Ternyata kita bisa banget nih. Ternyata kita bisa banget nih dengan mengubah kebiasaan sehari-hari kita menjadi lebih baik, mulai dari hal kecil hingga menjadi kebiasaan baru yang lebih baik. Apalagi dengan data yang Ibu Hana sampaikan mengenai sampah di Indonesia, maka dibutuhkan kebiasaan baru dengan kesadaran akan lingkungan. Mempunyai kesadaran lingkungan penting untuk kita dengan punya tanggung jawab sendiri mengenai sampah kita. Seperti kita bisa meminimalisir penggunaan plastik juga sudah membantu dalam pengelolaan sampah kita ini. Dan kita juga ternyata bisa membantu mengelola sampah medis sendiri di rumah seperti membungkusnya dengan plastik kuning atau diberi tanda sehingga aman dan tidak membahayakan petugas kebersihan yang mengurusi sampah di lingkungan kita. Atau bisa juga menggunakan yang disampaikan oleh Dr. Koko ya dengan memasukkannya ke dalam botol. Sekali lagi terima kasih atas pemaparan materi yang juga insightful ya Ibu Hana. Baik, untuk para narasumber, kami himbau untuk tetap berada bersama kami hingga penghujung acara nanti. Nah, kini kita masuk nih pada sesi tanya-jawab. Maka dari itu, akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman melalui fitur chat Zoom dengan format nama, asal institusi, narasumber yang dituju, pertanyaan. Oh teman-teman, sekali lagi nih mau ngasih tahu, jangan malu-malu deh untuk bertanya, karena penanya terbaik bakal dapat hadiah loh. Jadi nggak rugi banget buat nanya. Udah dapat hadiah, dapat juga ilmunya. Nah yuk, langsung aja kita mulai nih bacaan pertama. Pertanyaan pertama datang dari Saudari Rizka untuk bertanya kepada Ibu Amelia. Kalau mau mengolah seperti yang dilakukan dalang atau daur ulang, harusnya punya mesinnya itu kan. Itu tuh untuk skala komunitas. Atau kalau misalnya untuk rumah tangga itu bagaimana ya Bu, dari Saudari Rizka? Ya, baik Rizka, terima kasih atas pertanyaannya. Saya di sini mencoba menjawab ya. Sebenarnya memang solusi untuk pengolahan sampah terutama terkait medis limbah rumah tangga yang dari limbah rumah tangga itu memang saat ini kalau kita lihat dari semua narasumber memang belum ada conclusion ya, belum ada kesimpulan yang pasti bagaimana sih sebenarnya cara memang benar-benar langsung menghabiskan sampah di rumah ya. Salah satunya cara yang sangat-sangat sangat-sangat yang agak merugikan lingkungan ya, yang kalau kita lihat di kampung-kampung itu semua dibakar, semuanya dibakar. Tapi ini bukan untuk kita jadikan contoh dan ini juga bukan kita jadikan untuk solusi. Nah, kalau untuk mesin dalang itu sendiri, memang kita buat itu untuk skalanya itu skala komunitas. Jadi kayak misalnya ada komunitas di RT ataupun di RW ataupun ada mitra-mitra gerakan pemuda-pemudi ataupun yang di sekitar kita biasanya kalau di rumahan ataupun di kampung di desa itu biasanya ada lah kumpulan para pemuda dan pemudi yang memang punya concern khusus di sampah dan terutama lagi untuk sampah plastik. Nah di sini kita bisa pakai tuh mesin itu untuk untuk membuat sesuatu ataupun membuat barang-barang yang misalnya dibutuhkan di satu wilayah, misalnya tinggalnya di kita udah pernah coba juga kita taruh di pulau dan itu berhasil. Jadi semua sampah-sampah pulau itu tidak kemana-mana. Jadi semua sampah plastiknya yang tadinya dibakar itu sudah masuk mesin itu dan sudah bisa jadi bangku, jadi meja-meja kecil, meja-meja lucu. Dan itu makanya itu sangat bermanfaat banget. Jadi semua ini tergantung dari bagaimana komunitas ataupun lingkungan yang memang punya concern yang tinggi nggak sih sama lingkungan gitu sih. Itu jawabannya mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Amelia atas penjelasannya. Ya. Berarti kita harus mencari bank sampah terdekat kita atau komunitas yang membahas atau mengelola tentang limbah plastik ini ya Bu Amelia. Betul. Nah sekarang juga kayaknya udah banyak ya aplikasi online yang mungkin sampahnya bisa dijemput ke rumah dan lain sebagainya. Grab juga sudah ada namanya Go Recycle atau Grab Recycle gitu. Jadi mungkin itu bisa dipakai. Oh baik, jadi bisa menggunakan aplikasi dari Grab-nya juga ya Bu ya. Ya. Terima kasih untuk Ibu Amelia dan juga Saudari Rizka untuk pertanyaannya ya. Selanjutnya nih pertanyaan dari Saudari Aini Yesia, pertanyaan untuk kepada Dr. Koko. Bagaimana nih caranya
Bagaimana cara penggunaan masker kain yang tepat dan efektif untuk mengurangi resiko tertularnya COVID-19, tetapi masih mengurangi jumlah sampah? Karena saya masih melihat di sekitar beliau bahwa penggunaan masker kain kini tidak dicuci atau tidak ada pergantian, padahal dipakai berkali-kali. Bagaimana cara mengedukasi terkait penggunaan masker kain ini, Dr. Koko? Cara mengedukasi terbaik ya, kalau saya sih dicontohkan. Jadi ya contohin aja kayak tadi yang saya lakukan. Kalau lagi ada acara yang bukan pada tempat yang berisiko tinggi terjadi penularan, ya gunakan masker kain. Udah, selesai. Gitu aja. Jadi Kalau mulai dari diri kita ya, dokter? ya mulai dari, nah ini kan di sini ada 69 orang ya partisipan. Ya sudah, 69 inilah yang yuk kita bareng-bareng. Kalau bukan untuk urusan medical, hanya untuk aktivitas sehari-hari, cukup dengan masker kain. Sambil kita perluas circle-nya. Gitu jawabanku ya. Baik, terima kasih Dr. Koko atas penjelasannya dan juga terima kasih pada Saudari Aini atas pertanyaannya ya. Selanjutnya nih kita mau bertanya, ada dari Saudari Rifda mau bertanya kepada Ibu Hana. Sampah medis rumah tangga biasanya langsung dibuang ke sampah pribadi. Lalu apakah sampah medis terutama masker, apakah perlu dirobek atau dirusak terlebih dahulu sebelum dibuang? Gimana nih dokter? Gimana nih Ibu Hana? Iya, aku setuju sih. Jadi tadi mungkin ada yang kelupaan ya aku sampaikan, memang untuk sampah masker sendiri supaya kalau memang kita terlanjur harus pakai yang jenisnya medis gitu yang sekali pakai, itu memang sebaiknya dirobek atau dirusak terlebih dahulu supaya tidak digunakan atau istilahnya kayak dalam tanda kutip didaur ulang secara benar-benar bentuknya sama gitu ya. Maksudnya ada kan ya oknum-oknum yang mengambil kesempatan dari sampah-sampah medis yang dibuang tadi itu dijual kembali gitu kan. Nah itu sih yang kita pengen hindari. Paling ini aja sih ngingetinnya nanti gunting yang dipakai untuk merobek atau merusak maskernya jangan lupa didisinfeksi juga gitu. Seenggaknya disemprot disinfektan gitu supaya jangan sampai virusnya malah nempel ke guntingnya gitu aja sih palingnya. Baik, terima kasih Bu Hana atas penjelasannya dan terima kasih untuk Saudari Rifda untuk pertanyaannya ya. Nah, saya mau nanya lagi nih, ada pertanyaan datang dari Kak Yulia. Untuk bertanya kepada Ibu Amelia. Saudari Yulia ini mengumpulkan sampah masker bedah supaya dia bisa cuci dan selanjutnya kemana dia harus mengirimkan sampah masker tersebut agar bisa didaur ulang. Kak Yulia juga mengumpulkan sampah bekas baterai kemana dia harus membuangnya ya. Terima kasih. Ya, memang untuk sampah masker saat ini dan mesin yang kita gunakan itu sebenarnya itu sudah dipergunakan di berbagai komunitas ya. Tapi di Jakarta ini untuk yang udah dibersihkan itu mungkin belum ada. Tapi karena kita kerjasama sama komunitas yang ada di Medan, di Binjai, lalu di Solo, itu mereka sudah punya tuh mesin-mesinnya. Dan di Jabodetabek sebenarnya di workshop kita ada, tapi memang mesin itu kita tidak pergunakan untuk umum ya. Jadi memang untuk orang-orang yang sudah beli gitu untuk mesin kita dan kita akan training dan lain sebagainya. Jadi menurut hemat saya untuk masker itu tetap masker itu dibuang pada tempatnya aja, tapi tetap dipisahkan gitu dari rumah. Tetap dipisahkan. Untuk masalah pengangkutan dan lain sebagainya memang butuh nanti mungkin kalau ada misalnya kolaborasi program-program kolaborasi yang memang mau melakukan hal yang seperti itu di collecting dan yang lain sebagainya, karena tadi ya Mbak Hana sendiri itu bilang semua sampah itu biaya gitu, jadi kita harus concern ke situ juga. Kita tidak menciptakan solusi one for all gitu, dan untuk satu untuk semuanya enggak, tapi kita memberikan alternatif solusi yang memang sudah ada dan bagaimana nanti mekanisme secara teknisnya itu ya harus ini lagi dipikirkan kembali gitu. Jadi bukan memang solusi yang menjadi one stop solution
gitu kalau menurut saya. Kalau untuk baterai itu di berbagai titik sebenarnya udah ada tuh apa Dropbox baterai, tapi ya balik lagi ya faktanya kita ngomong fakta aja lah. Faktanya kita membuang baterai juga ya masih sembarangan, dan di rumah kita sendiri aja mungkin sampahnya masih nggak terpilah dan lain sebagainya, itu akan sangat sulit sih. Tapi ya kalau menurut saya memang kita nggak usah terlalu banyak kalau orang diajarin tuh kadang-kadang banyak ngeyelnya. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita memang melakukan pemilahan sampah itu. Kita nggak usah mengharapkan satu rumah melakukan pemilahan, tapi minimal karena kita udah tahu tentang ilmunya, kita udah ikut webinar, kita udah belajar dan sebagainya, ya mulai dari diri kita sendiri gitu. Jadi itu yang menjadi tanggung jawab untuk kita dan lingkungan. Ini seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Amelia atas penjelasannya. Mungkin dari Ibu Hana mau menambahkan tentang bagaimana pembuangan untuk baterai bekas? Oke, kalau baterai dari aku mungkin nambahin dikit, ada komunitas IWSRJ sih yang sekarang ada di beberapa titik juga ya, jadi nggak hanya di Jakarta, tapi udah ada di kota-kota lainnya. Jadi mungkin bisa nanti aku coba tulis nama Instagramnya. Jadi teman-teman bisa ke sana dan ngecek apakah di kota kalian ada titik poin untuk IWSRJ gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Hana. Dan juga terima kasih untuk Kak Yulia ya atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan nih untuk Dr. Koko dari Saudara Galih. Selain COVID-19, TBC juga menjadi ancaman serius nih di Indonesia nih, Dok. Untuk pengelolaan limbah medis, TBC apakah sama dengan COVID, Dok? Coba diulang pertanyaannya. Selain COVID, TBC juga kan menjadi ancaman serius di Indonesia saat ini. Oh, iya. Nah, untuk mengolah limbah medis TBC, apakah sama dengan COVID-19 ini? Sama ya. Memang TBC kan kausanya penyebabnya bakteri, tapi penanganannya juga sama. Oh, berarti sama ya, Dok. Jadi lakuinnya sama untuk TBC, untuk COVID, dan juga tadi untuk hepatitis sama HIV juga mirip-mirip ya, Dok ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Koko atas penjelasannya dan juga Saudara Gali atas pertanyaannya. Kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Kak Agnes. Bagaimana tanggapan terhadap permasalahan food waste di Indonesia dan kebijakan yang telah diambil untuk menanggulangi hal tersebut, dan bagaimana langkah kecil yang dapat dilakukan setiap individu di lingkungan rumah masing-masing? Mungkin bisa dijawab kepada Ibu Hana atau Ibu Amelia, bisa dijawab? Oke. Ya, kalau misalnya food waste, kalau saran aku tuh bisa mulai belajar dan cari-cari tahu tentang composting ya, atau biopori gitu. Nanti tergantung kalian itu paling banyak makan apa. Karena kalau misalnya lebih banyak masih sering makan daging gitu ya, atau yang menghasilkan tulang, memang lebih baik pakai biopori. Tapi kalau misalnya kalian yang tipe lebih banyak sering makan sayur gitu-gitu, itu udah bisa sih pakai komposter yang mana sekarang banyak ya jenisnya, mulai dari yang aerob atau anaerob gitu, dan itu setiap kita ada juga kok pelatihan-pelatihannya yang bisa kalian ikutin kayak gitu. Terus juga kalau misalnya dalam skala komunal, misalnya mau mulai skala RT gitu atau berapa rumah, itu bisa pakai black soldier fly supaya lebih cepat. Tapi kalau di rumah sendiri sih aku saranin pakai komposter aja cukup kayak gitu. Dan ingat jadi jangan jangan lupa untuk mengurangi jumlah sampahnya juga gitu. Jadi kalau makan ya selalu dihabisin, kalau masak ya jangan banyak-banyak gitu. Thank you. Baik, terima kasih Bu Hana atas penjelasannya. Dari Ibu Amelia, apa ada mau tambahan jawabannya?
Ya, kalau dari saya mungkin nggak jauh beda ya dari Bu Hana. Kayak Bu Hana lebih paham lah tentang bagaimana pengolahan sampah secara holistik maupun itu dari organik. Kalau saya kan lebih kayak punya spesifikasi di anorganik, yaitu di plastik ya. Nah, saya kurang paham juga tuh kalau mengolah sampah organik gimana. Tapi kalau misalnya tadi saya suka prinsip-prinsip di awal, mungkin kita harus lebih melihat bagaimana kita harus menghabiskan makanan yang kita makan. Pokoknya intinya jangan membuat sampah baru gitu. Jadi setiap kita makan ya kalau nggak dihabisin ya, kalau orang bilang ya kalau nggak suka kasih kucing gitu ya. Kita harus sadar betul apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu berguna untuk diri kita dan minimal kita harus habiskan. Kalau memang kita nggak bisa habiskan dan itu akan jadi food waste, ya kita harus lihat lah kenapa ini akan jadi itu lagi tadi climate change, itu panjang loh sebenarnya buntutnya. Kalau kita ukur-ukur, jadi sebenarnya dari sepiring nasi yang tidak kita habiskan itu efek ke lingkungan secara apa ya, secara global maupun secara nasional itu gila gitu loh. Emang kita ngeliatnya cuma hanya kita tidak menghabiskan sepiring nasi ataupun makanan-makanan yang kita tidak habiskan sehari-hari, tapi itu dampaknya luar biasa loh ke alam dan ke iklim kita. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Baik, terima kasih Bu Amelia atas penjelasan tambahannya ya Bu. Lalu Ya. ada pertanyaan lagi nih dari Saudara Ridwan. Untuk wilayah yang tidak ada atau minim fasilitas pengolahan sampahnya, apakah limbah medis bisa dikelola mandiri? Mungkin pertanyaan ini bisa dibuat untuk Ibu Hana atau misalnya Dokter Koko bisa menambahkan ya dalam segi medisnya gimana nih? Ini suaraku kedengeran? Kedengeran. Oke. Sebenarnya emang agak susah ya kalau namanya sampah medis, masker gitu ya, terutama dikelola langsung di rumah. Karena maksudnya secara mesin pun misalnya ada kota nih yang menerima sampah medis gitu ya, atau di rumah sakit atau di klinik, mereka pun sebenarnya menggunakan alat yang atau mesin yang cukup besar gitu, dan artinya kalau itu ada di tiap rumah itu kayaknya secara cost juga nggak efisien ya gitu, dan pasti makan tempat juga gitu ya kalau secara ini. Jadi memang kalau secara pribadi dan kita emang benar-benar mau menguranginya dari diri kita sendiri, ya itu tadi ya, kayak penggunaan masker kain, terus juga ya kalau bisa jangan sering-sering dipakai gitu masker medisnya. Jadi ya kalau misalnya emang nggak perlu keluar ya nggak harus gitu kan. Terus juga kalaupun kita menghasilkan ya paling minimal memang lagi-lagi ya diletakkan di kantong sampah kuning atau kantong sampah yang diberi label, sehingga itu dapat dikelola sama petugas sampahnya itu dengan benar gitu. Maksudnya oke, ini dianggap sebagai sampah medis atau sampah infeksius. Seperti itu sih. Ya, atau misalnya kita bisa menemukan tempat-tempat yang emang dia menerima sampah medis tersebut dan mengolahnya secara lebih ramah lingkungan gitu ya. Jadi, tapi kalau misalnya itu dilakukan secara mandiri, ada sih kalau misalnya yang aku tahu juga bisa dimasukkan ke dalam botol terus dijadiin eco brick gitu ya. Tapi lagi-lagi mungkin nggak semua rumah tangga bisa menggunakan ecobrick sebagai solusi juga gitu. Tapi kalau misalnya mau dicoba mungkin bisa juga ya. Kayaknya tadi Dokter Koko sempat nyebutin gitu ya, masker medis dimasukkan ke dalam botol. Mungkin maksudnya untuk jadi ecobrick itu. Gitu. Oke, baik Ibu Hana. Terima kasih penjelasannya. Mungkin Dokter Koko ada tambahan untuk menjawabnya? Apanya lagi yang mau ditambahin? Udah lengkap. Ayo. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Hana dan Dokter Koko dan juga Kak Ridwan untuk pertanyaannya ya. Nah, ternyata ada pertanyaan lagi nih dari saudari Amanda. Pertanyaannya kepada Ibu Hana atau Bu Amel bisa menjawabnya. Halo Bu, thank you for sharing. Aku mau nanya, gimana Bu caranya kita tingkatin awareness terhadap waste management, apalagi di sekitar kita, orang-orang terdekat pun belum aware. Thank you. Bagaimana nih Ibu Hana atau Ibu Amel? Ya, tadi mungkin tadi
pas materi aku kelewat gitu ya. Tapi intinya semuanya tuh mulai dari diri kita sendiri sih, karena ketika kita udah mulai nih dari diri kita sendiri, itu tuh kita lebih pede dalam menyampaikannya. Terus juga orang bisa lihat sendiri, oh iya ya misalnya aku gitu ya, oh iya Hana nih udah melakukan pengelolaan sampah lebih baik nih, kok bisa ya gitu. Nah orang jadi malah kita menarik orang untuk bertanya gitu, dan ketika kita menarik orang untuk bertanya dan mengetahui apa sih sebenarnya yang harus dilakukan terhadap sampah, itu tuh kan jadi kesadarannya timbul dari diri dia sendiri dan akan lebih mudah untuk menerima gitu ilmu-ilmunya atau menerima saran-saran dari kita. Tapi kalau misalnya kita paksain, itu pasti nggak enak gitu hasilnya. Hasilnya kurang maksimal kayak gitu sih. Jadi kalau dari aku sih saran memang apa itu mulai dari kita sendiri, dan apalagi kalau misalnya mulai dari diri kita sendiri, kita tuh jadi tahu tantangannya juga kan. Terus jadi kita bisa ngasih tips tambahan nih untuk orang-orang yang baru mulai juga. Jadi karena kita udah pernah ngerasain di titik seperti mereka gitu. Itu sih mungkin dari aku ya. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Dr. Koko atau Ibu Amelia atau Ibu Hana? Iya, kalau menurut aku ya tadi seperti penjelasan saya tadi dan penjelasan Mbak Hana, kita mirip-mirip ya. Ya intinya tuh everything comes from yourself. Jadi nggak usah kita mengharapkan orang rumah memulai dulu atau ya kalau misalnya kita punya kamar, sesimpel kita punya kamar kita itu ada sampah loh. Misalnya kita bersihin muka pakai kapas, bersihin, perempuan itu banyak banget ya peritilan sampahnya, tisu-tisu dan lain sebagainya. Ya itu udah mulai dipisah aja, jadi tidak dicampur dengan yang namanya sampah dapur. Kalau sampah dapur kan lebih isinya kayak sampah-sampah makanan dan lain sebagainya. Jadi itu mulai dari diri kita sendiri, kita memisahkan sampah-sampah yang kita sendiri yang kita sendiri yang membuat sampah itu gitu. Kayak misalnya botol-botol yang bekas kita pakai, kayak kita minum itu udah mulai ditaruh kantong-kantong plastik yang berbeda. Perkara nanti dicampur lagi, ya udah itu udah akan menjadi kebiasaan kita secara atau individu kita secara pribadi kok. Untuk next step-nya itu sebenarnya ya udah bukan, kita nggak bisa kontrol gitu. Jadi ciptakan sesuatu yang masih bisa kita kontrol dulu, baru yang sisanya yang situasi yang kita bisa kontrol, kayak misalnya tadi angkut disamakan, dicampur lagi. Kalau nggak kayak gitu, kita nggak akan selesai nih merubah sesuatu yang besar. Jadi udahlah, kita nggak usah berpikir terlalu panjang, tidak usah berpikir terlalu kompleks. Kita mulai sesuatu itu dari diri kita sendiri dulu. Kita harus punya motivasi diri. Kita sudah punya ilmunya, ya tinggal diaplikasikan aja apa yang menjadi baik untuk diri kita, untuk lingkungan sekitar, dan juga untuk iklim, gitu loh. Oke, baik. Terima kasih tambahannya ya, Bu Amelia. Nah, kayaknya kita sesi tanya jawabnya udah sampai sini aja kali ya. Kita lanjut langsung ke sesi selanjutnya nih. Gimana nih teman-teman? Masih pada semangat kan buat ikutin acaranya sampai akhir nih? Jangan sampai pada ngantuk ya. Ternyata sebentar lagi itu bakal ada pengumuman juga loh. Nah, siapa nih pemenang-penanya terbaik kali ini? Tapi sebelumnya kita akan masuk dulu yuk ke dalam sesi closing statement daripada narasumber dan juga pemberian e-sertifikat. Untuk narasumber kita, kami persilakan untuk memberikan closing statement kepada para teman-teman yang telah mengikuti webinar hari ini. Yang pertama kepada Ibu Amelia Maran dipersilakan menyampaikan closing statement kurang lebih 1 hingga 2 menit ke depan. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas acara webinar hari ini dan undangannya untuk Bumi. Dengan adanya acara hari ini, saya berharap teman-teman kita semua, baik diri saya juga, itu kita bisa merubah
1-2 perilaku kita yang tadinya mungkin kurang aware dengan yang namanya lingkungan gitu. Sebenarnya isunya itu bukan hanya tentang plastik, limbah medis dan lain sebagainya, tapi isunya itu bagaimana kita bisa merubah pola ataupun kebiasaan kita membuang sampah yang tadinya kita mungkin buang sampah itu sembarangan, baik dari mobil dan lain sebagainya. Kita bisa simpan dulu sampah itu sampai kita menemukan tempat sampah terdekat ataupun kita buang di rumah, baru kita bisa pilah. Nah, di situ ada salah satu langkah-langkah awal yang dimana langkah-langkah itu cukup signifikan untuk merubah kebiasaan diri kita dan juga nanti ke depannya untuk lingkungan. Jadi efeknya itu ke diri kita dulu, baru nanti untuk lingkungan. Jadi menurut saya itu adalah cara-cara yang sangat simpel ya, sangat simpel untuk teman-teman dan saya juga bisa kita ikutin. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Amelia. Selanjutnya kepada Dr. Koko dipersilakan menyampaikan closing statement kurang lebih 1 hingga 2 menit ke depan. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ellen. Jadi saya pertama-tama berterima kasih dulu kepada teman-teman dari panitia ya yang sudah mengadakan acara ini, terus sudah mengundang kita juga. Itu satu. Yang kedua, apresiasi terhadap teman-teman yang sudah berpartisipasi dan ikut menyimak, karena berarti setidaknya teman-teman ini diharapkan punya kepedulian yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata air. Teman-teman yang nggak sempat ikut, kepedulian terhadap lingkungan, bagaimana membuat lingkungan lebih baik. Karena lingkungan yang lebih baik itu adalah salah satu prasyarat untuk mencegah the future pandemic, jadi pandemi berikutnya. Kemudian yang ketiga, pesanku simpel saja, mari kita gunakan barang-barang yang bisa di-reuse, recycle, seperti masker kain pada kesempatan yang memang pada tempatnya ya, pada waktu dan tempatnya, masker medis juga pada tempatnya. Dengan langkah sederhana itu kita diharapkan, kita berharap jumlah sampah yang beratus-ratus ton tiap hari itu bisa ikut berkurang. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Koko. Selanjutnya kepada Ibu Hana, dipersilakan menyampaikan closing statement 1 hingga 2 menit ke depan. Waktu dan layar kami persilakan. Ya, sama sih seperti pembicara-pembicara sebelumnya, mengucapkan terima kasih sudah diundang untuk ikut berdiskusi ya di sini, karena pastinya bukan hanya teman-teman mungkin yang dapat ilmunya, tapi aku juga jadi ikut nambah ilmu juga ya dari diskusi-diskusi yang kita lakukan. Terus juga dari aku sih harapannya dari sini tuh kita itu sebenarnya bekerjaan dengan waktu gitu ya. Eksploitasi atau kerusakan di bumi itu cepat banget gitu. Jadi kita tuh harusnya nggak usah nunggu orang lain atau pemerintah atau siapalah yang bergerak, mulai aja dari diri kita sendiri. Karena sebenarnya kita tuh untuk menyelamatkan diri kita sendiri kayak gitu sih. Ya kalau misalnya di sini ada yang ikutin COP26 itu udah agak serem ya gitu. Maksudnya waktu yang kita punya itu emang benar-benar berkejaran kayak gitu, dan kita sebagai generasi muda kalau misalnya nggak bertindak sekarang bisa jadi masa tua kita yang merasakan kayak gitu apa-apa yang diprediksi sama banyak saintis di luar sana. Jadi ya itu sih, mulai aja dulu, terus aja belajar gitu ya, terus ikutin cari tahu cara untuk bisa lebih menghargai lingkungan dan beraksi untuk sesuatu yang kembali ke alam kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu Hana. Terima kasih juga untuk para narasumber kita, Ibu Amelia, Dr. Koko, dan juga Ibu Hana, yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, setelah berbincang dengan ketiga narasumber kita yang kredibel dan kece-kece ini, kita bisa mendapatkan pengetahuan lebih nih tentang bagaimana cara mengelola limbah medis pribadi kita secara bijak. Yang dimana sudah kita ketahui, limbah medis khususnya pada saat pandemi ini sangatlah banyak. Dengan adanya salah satu breaking through dalam daur ulang sampah, dengan adanya board extruder twin screw yang bisa digunakan langsung untuk mendaur ulang limbah medis. Selain itu harus memulai dari diri kita untuk sadar akan lingkungan, salah satunya
dengan menggolongkan kapan menggunakan barang-barang yang dapat menjadi limbah medis ini dan juga membersihkannya limbah medis tersebut sebelum didaur ulang. Dengan bekal pengetahuan hari ini, kita jadi lebih tahu nih harus berbuat apa untuk lebih aware dan peduli lagi terhadap lingkungan di kemudian hari. Selanjutnya kita masuk kepada dalam sesi pemberian e-sertifikat kepada narasumber kita yang hebat-hebat nih pastinya. Pemberian e-sertifikat ini akan diserahkan oleh Kortim untuk Bumi. Yang pertama, pemberian e-sertifikat kepada Ibu Amelia oleh Kak Resti Zufra selaku Vice President of Finance untuk Bumi. Untuk Kak Resti, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk Kakak moderator. Berikut adalah penyerahan sertifikat dari tim untuk Bumi kepada narasumber yang berkenan berbagi ilmu pada acara webinar ini. Berikut adalah sertifikat pertama kepada narasumber pertama kami. Sertifikat ini kami persembahkan untuk Ibu Amelia Maran selaku praktisi daur ulang plastik. Secara simbolis kami berikan sertifikat secara virtual. Terima kasih kepada Ibu Amelia yang telah berkenan memberikan ilmu di acara webinar hari ini. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya pemberian sertifikat kedua kepada narasumber kedua kita. Sertifikat ini kami persembahkan kepada Dr. Koko selaku dokter dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Terima kasih kepada Dr. Koko yang telah berkenan memberikan ilmu di acara webinar hari ini. Terima kasih, dokter. Oke, selanjutnya pemberian sertifikat ketiga kepada narasumber ketiga kita. Sertifikat ini kami persembahkan kepada Ibu Hana selaku praktisi pengelola sampah. Kepada Ibu Hana, kami memberikan sertifikat ini secara virtual. Terima kasih kepada Ibu Hana yang telah berkenan memberikan ilmu di acara webinar hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini yang telah berkenan berbagi ilmunya pada acara hari ini. Selanjutnya, kami ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman media partner, panitia, dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi pada acara webinar hari ini. Semoga untuk Bumi bisa memberikan inovasi-inovasi bermanfaat untuk lingkungan dan juga sosial. Di sini kami berharap teman-teman terus menjaga semangatnya untuk bersama-sama memberikan dampak baik untuk lingkungan. Sekian dari saya. Selamat siang, ini dari kami untuk Bumi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Resti Zufra. Wah, ternyata nggak kerasa ya waktu berlalu begitu cepat, dan kali ini kita telah tiba di penghujung acara. Sebelumnya, saya selaku moderator, apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Untuk pada hadirin semua, saya Faustin, pamit undur diri. Waktu saya kembalikan kepada Kak Kenny. Halo Kak Kenny, gimana nih acara webinar kali ini? Seru-seru dan menarik ya? Halo, iya, udah kedengeran ya suaraku? Iya, wah, udah. Ternyata teman-teman juga antusias ya, dan tentunya materi-materi dari expert kita nih, dari speaker kita juga sangat-sangat bermanfaat banget nih. Oh iya, tadi kan di awal aku udah sempat mention nih, kalau misalkan nanti kita ada surprise untuk peserta yang aktif bertanya gitu. Mungkin aku bisa langsung mau ngasih tahu apa sih gitu kan. Jadi untuk peserta yang terpilih nih, peserta beruntung yang terpilih akan mendapatkan voucher belanja di Shopee nih, karena udah ikut berpartisipasi dan aktif dalam webinar ini gitu ya. Jadi kita punya empat peserta beruntung nih. Kira-kira siapa aja sih gitu? Aku mau bacain. Sebentar. Oh, oke. Jadi yang pertama, selamat untuk Kak Aini, terus Kak Ridwan, Kak Yulia, dan Kak Agnes. Udah. Oke, ya itu tadi dia keempat peserta beruntung kita nih, Kak Aini, Kak Ridwan, Kak Yulia, dan Kak Agnes. Selamat. Nah, aku mau kasih tahu gimana sih untuk nge-redeem vouchernya. Jadi nanti kakak-kakak jangan lupa menghubungi nomor
peserta nih, nomor panitia yang ada di screen ini. Jadi teman-teman bisa screenshot aja nomornya dan jangan lupa langsung ngehubungin panitia ya. Terus selanjutnya, aku juga mau berterima kasih kepada speaker kita nih. Aku mau berterima kasih kepada Bu Amel, kepada Dr. Koko, dan kepada Bu Hana udah meluangkan waktunya dan membagi ilmunya nih ke kita sharing bareng siang hari ini. Aku mau mengucapin makasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Oke, bisa next. Oh iya, teman-teman, aku mau ngingetin nih sebelum ada yang live, aku mau ngingetin sekali lagi teman-teman untuk mendapatkan sertifikat dari webinar ini, teman-teman wajib mengisi link presensi yang udah ada di kolom chat. Nah, nanti setelah teman-teman ngisi link presensi tersebut, teman-teman bisa mendapatkan sertifikat dari webinar hari ini, teman-teman. Oke. Nggak berasa banget kita udah di penghujung acara. Seperti biasa, di acara-acara yang lain juga, kita sebelum selesai, sebelum penutupan, kita ada foto bersama dulu nih. Mungkin teman-teman peserta bisa on cam. Boleh on cam untuk kita foto bersama. Nggak usah malu-malu. Nanti untuk foto dibantu dengan tim panitia ya. Oke. Apakah sudah? Oke. Nanti aku hitung ya sebagai aba-aba. Udah siap? Oke, jangan lupa kita senyum. Nanti ada 3 slide ya teman-teman, jadi ditahan senyumnya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua. Oke. 1, 2, 3. Nah, slide terakhir nih teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Kita sudah foto bersama. Oke. Teman-teman, aku mau ngingetin sekali lagi untuk jangan lupa mengisi link presensi, karena dengan mengisi link presensi itu teman-teman bisa mendapatkan sertifikat dari acara webinar hari ini. Gitu. Jadi teman-teman semoga yang udah join di webinar siang ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jadi yang tadinya nggak tahu, jadi tahu, dan bisa di-sharing ke teman-teman yang lainnya juga. Terus nggak lupa nih, aku mau berterima kasih juga untuk media partner kita yang udah mensupport acara hari ini. Aku mau berterima kasih kepada Pohon Langka Indonesia, Water Forum Kalijogo, Biologi 1, Rumah Sarjana, Paprika Living, Purwokerto Fitgram, Teksederi Narogong, BEM UPN Veteran Jakarta, BEM FK Unsut, HMTJ Trisakti, BEM Humas UNJ, RAFM UNJ, BEM FIS UNJ, dan Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro. Oke, gitu teman-teman. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Dan yang terakhir banget nih, aku mau ingetin ke teman-teman, jangan lupa untuk follow sosial medianya Untuk Bumi di Instagram, di @untukbumi, itu udah ada di kolom chat. Jangan lupa di-follow karena kita akan ada acara serupa nih yang nggak kalah seru dan nggak kalah menarik gitu. Di bulan ini kita akan ada 1 acara lagi di akhir bulan, jadi jangan lupa daftar, jangan lupa ikut, dan ikutin kegiatan Untuk Bumi terus. Jadi jangan lupa di-follow ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Dan yang terakhir untuk menutup acara webinar kali ini, aku selaku MC Kenny Alfianti mohon
undur diri. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa follow untuk Bumi untuk ikutin kegiatan kita lainnya. Bye, selamat siang.